Salam Bapak Ibu, apa kabarnya? Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Johannes Sanjar. Kita akan membahas kelanjutan renungan kita pada hari kemarin, itu tentang frustasi. Apa pemicu frustasi? Hampir semua orang mengalami frustasi, baik anak kecil, anak-anak dewasa maupun orang tua, baik orang statusnya yang orang biasa, orang menengah maupun orang-orang hebat, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya jabatan, semua pasti mengalami namanya frustasi. Nah, ada satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 3, dikatakan begini, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat ini ditulis punya latar belakang yang luar biasa. Latar belakangnya adalah ketika Raja Daud sedang menghadapi pemberontakan dari Absalom, putra sulungnya, yang ia sangat kasih. Seperti tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 15 ya, Raja Daud menghindar dari Absalom dengan meninggalkan kerajaannya. Walaupun Raja Daud dapat dengan mudah mengalahkan Absalom dengan kekuatan dan kegagahan panglima perang, tetapi Raja Daud rela keluar dari kenyamanannya dan ia lari ke padang gurun Mahanaim pada 2 Samuel 17 ayat 24. Nah, 2 Samuel 17 ayat 29 juga menggambarkan keberadaan Raja Daud dan pengikutnya yang lapar, haus, tertekan oleh keadaan itu di padang gurun Mahanaim. Itulah Raja Daud menulis kitab Mazmur 23. Ia merenungkan bagaimana Tuhan menyegarkan jiwanya. Jiwa yang begitu menderita sekali, frustasi sekali menghadapi orang yang sangat dikasih tiba-tiba memberontak melawan dia. Saudara, pemicu frustasi ketika ada orang yang engkau percayai, engkau orang kau kasih tiba-tiba melawan dirimu, itu kita bisa membuat frustasi. Mungkin anak buahmu, mungkin yang melawan adalah orang terdekatmu, mungkin suamimu, istrimu, mungkin mertuamu sendiri, mungkin saudaramu, orang kepercayaanmu, itu bisa melawan. Ketika engkau dilawan begitu rupa, itu membuat kita sangat terluka. Selama ini kita percayai, selama ini kita banggakan, selama ini kita lindungi, tiba-tiba memberontak. Itu sangat-sangat menyakitkan sekali. Apa yang dialami Daud itu banyak juga dialami orang. Daud begitu frustasi sekali, makanya dia berusaha menghindar. Daud bisa mengalahkan, sangat bisa sekali, tapi Daud tidak mau. Dia lebih bagus menghindar karena begitu besar kasihnya kepada Absalom. Saudara-saudara, kalau kita menghadapi seperti ini, kira-kira seperti apa rasanya? Saudara-saudara, kalau kita menghadapi pemberontakan, menghadapi orang-orang di bawah kita melawan, apa reaksi kita? Reaksimu sangat menentukan bagaimana engkau sebenarnya dengan Tuhan. Apakah engkau mengandalkan Tuhan atau tidak? Memang kita gampang, secara otomatis emosional kita terpancing. Kita sudah berkorban, kita sudah membuat orang itu baik, kita sudah membuat orang itu luar biasa. Tapi orang-orang justru melawan kita, justru membuat kita begitu menghadapi begitu banyak masalah yang sebenarnya masalah itu sebenarnya bukan dari kita. Kalau kita menghadapi seperti itu Bapak Ibu, kita harus belajar seperti Daud. Daud mencari Tuhan, Daud mengandalkan Tuhan. Dan ingat, siapapun yang menendang, siapapun yang melawan, siapapun yang tidak berjalan dalam kebenaran Tuhan, yang melawan kita, ingat baik-baik, Absalom memakan buahnya, buah perbuatannya, akhirnya dia mati. Dengar baik. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita tenang dengan Tuhan. Ingat, Absalom yang melawan itu akan Tuhan singkirkan dengan cara Tuhan. Dan dia akan Tuhan permalukan dengan cara Tuhan. Jadi serahkanlah kepada Tuhan. Kita harus betul-betul seperti Daud mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika mencari Tuhan sungguh-sungguh, ada pembelaan Tuhan. Nah, gadamu menyertaiku, firman-Mu menyertaiku, firman-Mu bersamaku. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir tentang masalah ini. Apa yang terjadi? Daud mengalami kemenangan, Absalom mengalami kekalahan. Asal saya dan saudara
bertindak seperti Daud, mencari Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, tetap mengasihi orang-orang yang membenci kita, tetap mengasihi orang-orang yang memberontak, pasti yakin Tuhan akan bela dengan luar biasa. Biarlah hari ini kita renungkan bersama-sama. Ia menyegarkan jiwaku. Mazmur pasal 23. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun badai berlalu, badai datang, sekalipun masalah besar. Tapi kalau kita berharap dengan Tuhan, Tuhan akan membela. Daud berharap dengan Tuhan, dia bela. Absalom akhirnya mati, Bapak Ibu. Absalom tewas. Absalom habis dengan perbuatannya yang salah. Tapi hari ini dengan baik, kalau kita sungguh dengan Tuhan, apa yang kita hadapi seperti Daud hadapi, serahin kepada Tuhan. Kasihi orang-orang yang membencimu, orang-orang yang melawanmu, serahkan kepada Dia dengan segenap hati. Biar Tuhan dengan caranya yang ajaib, Tuhan urus dia. Tuhan urus dia. Tuhan biar jamah dia. Tapi kita tidak boleh berdoa untuk sesuatu yang jahat kepada orang-orang yang memberontak. Biarlah tangan Tuhan menyertai dia. Selama kita bersama Tuhan, tidak ada yang bisa melawan. Doa saya, Bapak Ibu, semakin kuat, semakin diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, siapapun yang mendengar, dimanapun berada, menghadapi kasus seperti Saul, seperti Daud, Tuhan. Tuhan kuatkan hati mereka, Tuhan jamah hati mereka. Aku percaya darah Yesus menguatkan dan meneguhkan. Aku percaya berikan hati pengampunan, hati yang sungguh mencari Tuhan. Biar ketenangan ada dalam diri kami. Kalau kebenaran itu ada dalam diri kami, maka ketenangan akan selalu menyegarkan jiwa kami. Terima kasih Bapa buat cerita Daud yang luar biasa. Kadangkala cerita ini kami alami juga, tapi Tuhan kuatkan kami di dalamnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Dimanapun saja berada, kalau Bapak Ibu diberkati oleh renungan hari ini, sebarkan, like, subscribe. Kiranya Tuhan memberkati. Doa saya selalu bersama Bapak Ibu. God bless you. Shalom.